Di sini, satu desa bisa punya bahasa yang berbeda total. India. Satu nama tapi isinya seperti banyak dunia yang digabung jadi satu. Di sini, kamu bisa mendengar bahasa yang berbeda hanya dalam jarak beberapa kilometer, melihat ritual yang terasa seperti berasal dari zaman ribuan tahun lalu, dan menyaksikan keyakinan yang hidup berdampingan, meski sangat berbeda. Tapi, pertanyaannya, bagaimana satu negara bisa menampung begitu banyak perbedaan tanpa pecah? Dan yang lebih mengejutkan, kenapa justru kekayaan perbedaan ini membuat India tetap bertahan hingga sekarang? India bukan sekadar negara besar, ini adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Sejak ribuan tahun lalu, wilayah ini sudah menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa, budaya, dan agama. Yang paling menarik, satu desa bisa punya bahasa sendiri. Bahkan, banyak orang India tumbuh dengan lebih dari satu bahasa sejak kecil. Hindi, Tamil, Bengali, Telugu, Marathi, dan masih ada ratusan lainnya. Diperkirakan ada lebih dari 1.600 varian bahasa di India. Dan di balik itu semua, ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar bahasa. Namun, keberagaman sebesar ini tidak selalu indah. Sejarah India penuh dengan ketegangan. Perbedaan bahasa sering memicu kesalahpahaman. Perbedaan agama pernah menjadi sumber konflik besar. Hindu, Islam, Buddha, dan Kristen semua hidup berdampingan, tapi tidak selalu damai. Ada masa ketika perbedaan ini justru memecah masyarakat, bahkan meninggalkan luka sejarah yang panjang. Dan di tengah semua itu muncul satu pertanyaan besar. Bisakah perbedaan sebesar ini benar-benar bersatu? Namun menariknya, justru disinilah keunikan India muncul. Di satu jalan yang sama, kamu bisa melihat kuil Hindu berdampingan dengan masjid. Di kota lain, gereja berdiri tidak jauh dari kuil. Ritual keagamaan bukan hanya ibadah, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Festival di India bukan sekadar perayaan, tapi ledakan warna, suara, dan emosi. Di beberapa tempat festival Holi, orang saling melempar bubuk warna. Di tempat lain, ribuan lampu dinyalakan saat festival Diwali. Dan yang paling menarik, tidak semua orang mengikuti satu cara hidup yang sama. Bahkan dalam satu keluarga, bisa ada 5 keyakinan yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mereka bisa hidup berdampingan seperti ini? Apakah ini toleransi? Atau sesuatu yang lebih dalam yang kita tidak mengerti? Jawabannya mungkin ada pada cara India memandang perbedaan. Di banyak tempat, perbedaan dianggap masalah. Tapi di India, perbedaan sering dianggap bagian dari identitas. Bukan sesuatu yang harus dihapus, tapi sesuatu yang harus diterima. Dan ini yang mengejutkan. Di banyak wilayah, orang tidak bertanya agama kamu apa, tapi lebih sering bertanya, kamu dari mana? Identitas lokal lebih kuat dari identitas tunggal. Dan disinilah keunikannya benar-benar terasa. India bukan menyatukan perbedaan dengan menghapusnya, tapi dengan membiarkannya tetap hidup. Tapi tunggu, apakah ini berarti semuanya selalu harmonis? Tidak. India juga menghadapi tantangan besar. Modernisasi, urbanisasi, dan politik kadang membuat jarak antar kelompok kembali melebar. Generasi muda di kota besar mulai lebih global, sementara tradisi lama tetap kuat di desa-desa. Dan di titik ini, India seperti dua dunia yang berjalan bersamaan. Satu kaki di masa lalu, satu kaki di masa depan. Jadi, apa yang sebenarnya membuat India unik? Bukan karena jumlah bahasanya, bukan karena banyaknya agama, bukan juga karena ritualnya yang berwarna-warni. Tapi karena semua itu, bagian dari identitas negara India. India adalah bukti bahwa perbedaan tidak selalu harus disatukan. Kadang, perbedaan hanya perlu diberi ruang untuk hidup. Dan mungkin, itu pelajaran terbesar dari negara ini. Bahwa dunia tidak harus sama untuk bisa bertahan bersama. Kalau kamu ada di posisi mereka, apakah kamu bisa hidup di tengah begitu banyak perbedaan seperti itu? Tulis jawabanmu di komentar. Kalau kamu suka cerita tentang budaya, sejarah, dan fakta dunia yang unik, subscribe sekarang. Karena masih banyak sisi dunia yang belum pernah kamu lihat sebelumnya.